Bismillahirrahmanirrahim, bahwa yang seperti ini kejadian saya yang menjadi terlambat adalah semua karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Saya menghendaki cepat, panjenengan menunggu menghendaki cepat, tapi kalau hasilnya seperti apa itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh takdir yang harus kita imani. Keimanan itu, iman itu rukun yang ada 6, pilarnya 6. Nah, pilar yang terakhir adalah mempercayai takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu imma khairihi wa imma syarrihi. Ada kalanya takdir yang baik, ada takdir yang tidak baik. Ada takdir yang menurut persepsi kita itu menyenangkan, ada takdir yang menurut persepsi kita itu gak nyenengke. Menurut persepsi kita. Tapi kita tidak tahu persepsinya Allah itu seperti apa, kita nggak tahu. Nah, kalau kita memandang sebagaimana Allah memandang, itu mestinya kita akan percaya terhadap bagaimana sekiranya Allah Subhanahu wa taala. Maka mengingat Allah itu seperti ini contohnya. Ya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bi dzikrillahi, dengan ingat Allah tatma'innul qulub, bisa menenangkan hati. Menenangkan hati itu bisa jadi tidak hanya sekedar membaca Allah, Allah, Allah. Itu bisa jadi menenangkan hati. Ya, tapi bisa jadi tidak hanya sekedar itu. Allah, 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 Allah. Ya, lisannya ngomong Allah, hatinya ingat Allah, ya ingat Allah, ya Allah, Allah. Sebenarnya loh, ada orang kontrak dengan perempuan, zina di dalam hotel, Allah, apa, Allah, Allah, Allah. Ingat, kamu punya Tuhan, punya siapa namanya Allah, Allah. Tapi di sini, apakah orang yang seperti ini namanya ingat Allah? Gitu. Ingat Allah itu ingat terhadap apa ya istilahnya itu eksistensi, bukan eksistensi saja. Allah itu begini, saya lupa istilahnya. Kita memanggil Tuhan kita itu kan Allah. Allah itu dalam bahasa Arab itu ya alif atau hamzah, lam, ha, kan gitu. Dalam tulisan Latin juga A-L-L-A-H. Orang Nasrani memanggil Tuhannya juga Allah. Cuma kita hanya soal pembacaan saja dalam bahasa Arab. Kalau ada lam jalalah kayak begitu dibaca O, tapi nanti dibacaan lainnya billahi kan pakainya bismillahi kan, bismillahi kan. Artinya itu sebenarnya strukturnya sama. Tapi apakah Tuhan Allah kita dengan Tuhan Allahnya orang Nasrani itu tidak sama? Apakah sama? Jawabnya tidak. Nah, saya baru lihat. Entitasnya lah yang tidak sama. Entitas yang diyakini oleh orang Nasrani dengan Allah yang diyakini oleh umat Islam itu entitas yang tidak sama. Nah, kan entitas ini orang apa? Jangan mau mikir-mikir, paham, sangat paham soal entitas itu. Ya, jadi ingat Allah adalah orang mengingat-ingat entitas Allah itu. Contoh kayak begini, saya terlambat, ya saya bisa jadi sambil Allah, Allah. Tapi kalau hanya ingat Allah saja, tidak mengingat bahwa entitasnya Allah itu apa, ya saya akan menyesali itu dengan sesal-sesalnya. Gitu. Tapi kalau saya mengingat Allah itu dengan mengingat entitas Allah, bahwa Allah itu mempunyai pengatur takdir, punya sifat al-jabbar yang maha memaksa. Yang saya pengen dengan pengen Allah itu nggak membuat itu, nggak merestui itu, ya nggak jadi. Nah, kita meyakini dan mengingat entitasnya Allah itu, Allah punya zat yang al-qahar, yang memaksa ini, kita nggak bisa apa-apa. Ini bukti bahwa Tuhan Allah kita itu Tuhan yang maha mengatur segalanya. Yang kita sendiri sudah dicap dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah dhaif,
pengennya nanti kalau lulus kuliah fresh graduate S1, daftar kerja, keterima, setahun lagi promosi jabatan, naik jadi manajer, terus tahun lagi itu nanti cari perempuan istri yang solehah, hafal Quran, ya dia dokter itu, imajinasinya ya gitu. Tapi apakah kita bisa benar-benar merealisasikan semua reng-rengan yang kita bikin itu? Apakah pasti bisa? Enggak pasti. Semua tergantung siapa? Tergantung Allah. Ya. Kalau ditanya setiap orang itu, kamu pengen punya mobil mewah? Oh pengen. Punya rumah mewah? Oh pengen. Ya. Anaknya sukses-sukses? Oh pengen. Tapi apakah kemauan yang seperti itu pasti akan tercapai? Betapa repotnya dunia ini kalau semua orang pengen mobil diijabah oleh Allah, parkirin nang ndi, Pak? Ya. Kalau orang pengen punya rumah besar semua, terus mau ditaruh di mana rumahnya? Sawah-sawah dibikin rumah. Terus orang nanam jagungnya di mana? Padinya di mana? Nah, orang kemudian kalau menerima atas apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah, oh inilah Allah itu ya kayak begini. Kalau pengen ditarik jadi dosen, pengen jadi dosen apa? Wah, pengen jadi dosen UI, sing gajinya sebulan 1 juta misalnya, tapi saya nggak tahu soal gaji dosen. Misalnya, atau saya itu pengen jadi rektor. Apakah mungkin orang sekampus itu nggak ada yang jadi dosen, semua rektor, itu kalau dekan rektor karena semua ditakdir loh, enggak. Ya kita atas apa yang ditempatkan oleh Allah, namanya kita itu sedang diiqomah, ditempatkan oleh Allah di sini, ya sudah, kita ikhlas, kita ingat bahwa kreatornya kita menjadi seperti ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Contohnya begini. Kalau kita kondangan walimah, resepsi, itu sekali kondangan resepsi kita dikasih makan pas-pasan, pasti enak. Ada es krim, ada ini. Kedua kali kondangan resepsi di gedung yang sama, di hall MAJT misalnya, itu pasti enak. Mau kuat motor MAJT mesti makannya mesti enak. Gak kuat motor MAJT ya bisa ganti duit ya, mau ngarep omah dhewe, itu kira-kira. Misalnya. Yang ketiga, ada orang undang lagi MAJT, enak lah, 3 kali. Sejarah hidup kita mendapatkan undangan dari MAJT, hall MAJT, di mana ada orang nikahan di MAJT, karena itu kontraknya mahal, pasti makannya enak. Itu kita dapat undangan yang keempat, kita berangkat. Itu dari rumah, undangannya nanti mesti jam 11 atau jam 12 atau jam 1, pramuka makan siang. Itu kita sebelum berangkat, itu kita akan makan dulu, atau kita sudah pede dulu, naruh trust dulu, loh kalau kita makan dulu, guys nanti di sana makan siang, gitu. Kita pasti akan ya membaca track record kita selama itu, bahwa kita di sana pasti makan enak. Nah, di sana nanti faktanya juga demikian. Itu saja soal MAJT, soal trust, yang itu bukan Tuhan. Lah apalagi kepada Allah yang maha mengatur segalanya, yang jarak jangkaunya itu lebih panjang daripada kita. Itu kita sudah diatur sejak dulu cita-citanya. Jenengan itu kan dulu cita-citanya mau jadi apa. Tapi faktanya ya Allah mengatur, dan faktanya juga berjalan, sehingga kita punya suami, punya istri, punya anak, bisa menyalurkan dan lain sebagainya. Itu kan semua atas keterlibatan Allah yang mengatur kita. Ya, betapa banyak orang yang punya cita-cita pengen jadi dosen, tapi mereka tidak tercapai sih. Tapi atas kekurangan-kekurangan kita, Allah telah menempatkan kita yang seperti ini. Maka mengingat bidzikrillahi ala bidzikrillahi, ingatlah dengan ingat Allah akan menenangkan hati.
Sudah, kalau promosi jabatan kalau dilalah durung tercapai atau nulis jurnal Scopus durung tembus gitu, atau daftar S3 cek kudu antri karo dosen liyane kudu gantian atau apapun sesuatu yang menurut kita ini masih belum enak, kita ingat bahwa itu semua yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kalian itu suka terhadap satu hal tapi itu enggak baik buat kamu. Tapi barangkali ada satu hal yang kamu itu enggak suka tapi itu justru lebih baik buat kalian. Nah kita nggak tahu. Setiap pagi kita memasuki pagi pada saat matahari terbit itu, kita hari itu akan ditakdirkan Allah bagaimana kita juga nggak tahu. Ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sampai kita akan mati kapan? Mada taksibu ghadan, kita besok akan kerja apa, akan melakukan apa, kita nggak tahu. Besok pagi kita soal schedule di kalender HP itu sudah kita jadwal. Tapi faktanya apakah seperti itu? Enggak. Saya dari tadi pagi sudah saya jadwal itu. Pagi raker di Nasima, siang rapat di sini, khutbah di sini. Korban jenengan itu adalah sebuah. Nah, kalau kita bisa menyikapi setiap hal, ya. Bagi suami misalnya di keluarga istrinya agak beneran nak lungo dikondang mulai tekan mulai dicerewetin bagi ibu ini suami ini lungo gak transfer mulai galak masya Allah ngono misalnya itu yang kalau yang kita pandang. Setiap kita memandang sesuatu dengan cara memandang Allah, itu kita akan ringan. Misalnya yang bapak-bapak punya istri, wah ya Allah, kita ngomong sekecap, dia 5 kecap, kita 5 kecap, saya kecap, yang kita ingat ala bidik dengan mengingat oh ya Allah, iki wis jodoh sing jenengan atur ngene kula, ya wis tak tampa Gusti sebagai ujian untuk meningkatkan kewalian saya. Ngono. Ujiannya begitu. Iya betul. Ujiannya begitu. Wali ya. Kalau laki kan bisa jadi wali, kalau perempuan bisa. Wali namanya. Wali perempuan. Jadi ada wali itu di Yaman, dia itu di rumah itu galak itu sama istrinya, ya galaknya masya Allah, ya sampai dia itu pengen keluar dari rumah. Keluar dari rumah, namanya walinya namanya Bajal Habad, ya Bajal Habad. Dia kemudian uzlahnya orang dulu, kalau healing orang dulu itu cari tempat yang jauh dari orang, yang sepi, supaya dia bisa berkontemplasi, berdekat-dekat dengan Allah. Kalau hilangnya orang sekarang itu kan mall itu kan cara healing berbeda-beda ya. Check out Shopee itu kan cara healing yang lain. Ini karena di rumah suntuk, ninggalin rumah, suntuk lah, galai masya Allah. Sampai dia di tengah gunung itu, pucuk gunung, di sana itu ada sekitar 5 orang. Yang 5 orang itu gak ada yang kerja, gak ada yang kerja, tapi mereka makan. Mereka makan. Lah ini orang ke-6 ini datang. Orang ke-6 datang, merasa aneh di sana. Loh ini orang pada gak kerja di ujung gunung seperti ini, kok pada bisa makan? Itu dia tanya ke orang salah satu yang dari 5 ini,
Pak, ini sampai di sini makannya gimana? Oh, gampang kita di sini makan. Kita itu di sini tinggal wasilah, ya, wasilah terhadap wali yang bernama Bajal Habat. Itu ada saja rezeki yang datang ke kita tanpa kita kerja. Saking cerdasnya mereka dengan Allah dan wasilah. Lah siapa orang lagi itu? Namanya Bajal Habat. Pokoknya kaget jenengan disebut. Nah emang kenapa dia jadi wali? Dia itu jadi wali yang gara-gara kalau di rumah diomelin terus sama istrinya tapi dia sabar. Itu wali apa di hadapan Allah sangat besar itu dia. Kalau kita wasilah itu ada kiriman makanan, entah dengan cara Allah yang mengirim, entah nyuruh orang, entah apa, pokoknya ada makanan sampai di sini. Ini orang yang tanya itu nggak merasa kalau dia jadi wali. Oh, jebleku keramat seperti itu. Ya wis, aku tak orang uzlah rene, aku balik. Jadi wong sing wasilah itu juga nggak tahu karena belum ada foto di medsos kan. Wih, kayak wali baca apa dia? Orang arti loh. Dia hanya dapat informasi bahwa ada wali yang ternama di mata Allah itu sangat disayang oleh Allah. Itu dengan jalan karena dia diomeli oleh istri. Tapi disabari, gitu. Nah karena disabari dan ini kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, yowis, aku daripada jauh dari istriku, malah derajat medun, mending balik aja. Senin ini rapopo. Meli, apa ikut sebelah dari profesor? Begitu pula sebaliknya, wali itu ada wali laki-laki juga ada wali perempuan. Contohnya banyak sekali wali-wali perempuan. Imam-imam madhab, Imam Syafi'i itu punya guru namanya Sayyidah Nafisah. Itu seorang perempuan gurunya. Istri kan Rasulullah wali-wali. Sayyidatina Maryam dalam Al-Quran disebutkan qala anna laki hadza. Nabi Zakaria itu nabi yang ngefans berat kepada Maryam karena mengetahui keistimewaan Maryam. Gimana nggak ngefans berat? Ada seseorang yang tinggalnya di kamar masjid di mihrab itu kok sering dapat kiriman makanan-makanan buah-buahan. Ini dari mana? Ketika Maryam ditanya, qala anna laki hadza dalam Al-Quran. Al-Quran mesti benar. Di mana kamu dapat ini? Qalat huwa min indillah. Maryam berkata, "Oh, ini kiriman dari Allah. Dari surga ini kirimannya." Dengan begitu, Nabi Zakaria yang lama nggak punya keturunan itu ngefans berat kepada Maryam. Ngefans berat kepada Maryam di usianya yang tua. Nabi Zakaria ini punya anak dikasih nama Yahya. Nabi Yahya itu satu-satunya nabi yang menjadi nabi sejak kecil. Jadi kalau orang ngefansnya siapa, itu nanti akan mempengaruhi terhadap keturunannya. Ternyata secara kedokteran ceritanya begitu, karena saya bukan ahlinya ya. Tapi menurut para pakar itu, orang itu kalau pikiran terberatnya apa, nanti akan mempengaruhi terhadap keturunannya. Itu anaknya Nabi Zakaria yang bernama Yahya, itu mirip dengan Maryam. Walaupun laki-laki dan perempuan, tapi secara wajah tidak jauh. Dan jadi nabi sejak kecil. Dan Yahya ini seperti Maryam. Maryam itu kan jomblo seumur hidup. Ya walaupun wafatnya mempunyai anak yang bernama Isa, tapi kan Isa yang tidak punya ayah. Artinya tetap bagaimanapun belum pernah menikah Sayyidatina Maryam ini. Nah, Yahya juga demikian. Anaknya Nabi Zakaria ini pun Nabi Zakaria punya anak bernama Yahya. Yahya ini sampai wafat belum beristri. Jadi soal ngefans begitu itu akan nurun ke kita itu punya ngefans siapa? Kalau berhubungan suami istri itu penting. Membayangkan siapa itu penting. Ya dalam kitab itu memang dibahas berhubungan suami istri itu membayangkan orang-orang soleh, nabi-nabi itu sangat penting. Tapi kalau membayanginnya artis. Nah, kembali ke
apa tadi soal oh ya Maryam ini profil perempuan yang jadi wali gitu kan nggak ada nabi perempuan. Jadi apa kalau kekasihnya Allah perempuan? Ya namanya walidah. Jadi kekasih Allah itu tidak terbatas bagi laki-laki saja, perempuan juga, dan tidak jaminan setiap wali itu merasa bahwa dirinya wali. Tidak mesti. Ada yang dia tahu kalau dirinya itu wali, ada. Tapi ada orang yang nggak sengaja kalau dia itu sebenarnya wali, kekasih Allah, tapi Allah tidak kasih tahu kepada dia. Karena orang mempunyai dosis tertentu. Ada orang kalau dikasih tahu dia kuat kontrol, ada kalau orang dikasih tahu dia nggak kuat kontrol, pamer-pamer. Mau ngelakit mimpi ketemu jin omong mimpi-mimpi sunai kali Jogo sepuani pamer sak kampus. Aku dia tolong berturut-turut tidak ditangani sunai kali Jogo menunggu juga. Dan kali Jogo ini di tanah aku mau latih saya ngomong pede pun sunai kali Jogo. Iki apa tekan gini marani sampai ini sampai opo. Iki sing kene cip pede-pede gitu. Artinya apa? Mau soal ngono tok wis rapat ngumpet. Pokoknya dikai makom sing dhuwur kadang-kadang. Tapi tidak mesti yang namanya wali kudu ngalim. Jangan bayangkan. Panjenengan aku kan orang tahu iso ngaji, misalnya. Aku kan orang tahu mondok. Oh iso dadi wali bisa. Allah tidak membatasi kekasihnya pasti dari orang alim, tidak. Banyak sekali wali-wali. Wali itu kan kekasih. Ya, kekasih itu kekasih itu tidak melulu dari orang yang perfect. Ya, kita ambil contoh. Kita punya anak yang jumlahnya 5. Apakah yang pasti disayang oleh orang tua? Itu pasti yang pintar dulu kan? Gak pasti ya. Kadang-kadang ya gak bagus, gak soal disayang ya. Kadang gak bagus, gak pintar. Tapi mungkin karena dia itu gemati karo orang tuanya. Ya, bukan soal pintarnya, tapi soal hatinya itu kepada orang tuanya dia nyambung. Orang tuanya kesel-kesel, orang gawe kita. Ini bu, tehnya ibu. Orang kesel-kesel, wong tuane kesel jadi gak pinter, tapi gemati karo orang tua. Ini karo sing pinter tapi gak gemati. Wis sebagai orang tua kira-kira luweh kayak dekat dengan yang mana? Yang pinter apa sih gak pinter tapi gemati? Artinya soal kepintaran itu tidak menjadi jaminan kalau wali itu kudu ngenteni kok dadi Gus Bahadi sih. Apa dadi Mbah Maimun dhisik? Tidak. Ya, yang penting apa? Kita gemati karo Gusti Allah. Lah, seberapa besar kita gemati karo Gusti Allah? Gemati kita karo Gusti Allah apa? Ya sering-sering mengingat-ingat terhadap Allah. Kalau kita punya problem apa, kita keluar rumah, kita ingat Allah. Allah itu, saya itu kalau keluar rumah begini diridhoi oleh Allah enggak? Kalau saya mau berangkat kampus, niat saya itu mau mengajarkan ilmu saya, memperbaiki generasi-generasi ini diridhoi oleh Allah, tidak. Berarti kan kita kembali pada Allah nih. Oh, kita itu sudah mengelola makhluk-makhluknya Allah, umat-umat Muslim ini umatnya Nabi Muhammad. Ini perlu saya cerdaskan, saya bimbing mereka biar mereka jadi orang-orang yang bagus. Ini biar membuat Allah ridho. Ini namanya kita gemati terhadap, kita bangun malam jam 3. Ya Allah, kondisi saya seperti ini. Saya ini nggak tahu yang terbaik bagi saya atau tidak. Tapi ini adalah semua yang menjalankan adalah Engkau. Gemati terhadap Allah. Nah, kalau kita membangun gemati tahu ya? Gemati kita terhadap Allah, maka kita mempunyai potensi bahwa kita akan dikasih oleh Allah. Bah kita pinter atau gak pinter. Tak pinter kok cuawaan, nyelelek, beling, sholat, sak gelem dhewe sedina pisan, telung dina pisan ngono. Pinter sundul langit iki gak gemati karo dengan cara kita memperhatikan sholat 5 waktu kita dinas, itulah bentuk gemati kita terhadap Allah. Oh, Gusti Allah ngakon ngene. Itu caranya Allah. Sholat, puasa juga demikian. Bentuk gemati kita terhadap Allah. Ya seperti itu. Orang gemati kita Gusti Allah, lagi kita Gusti
tapi jadi ya orang ngono. Bentuknya gemati itu berbeda. Dosen itu, dosen itu walaupun parameternya punya apa namanya tes UTS, UAS gitu, itu tetap karo mahasiswa sing wong mangkat rajin, karo dosen cerdak gitu. Karo wong sing pinter gak tau mangkat blas, karo dosen bantahan ngono. Kuwi dosen wis seneng karo ini. Oh. Iya jadi bocor ya tapi masih menurut syariat. Artinya tetap kapak-kapak soal syariat yang penting kita lakukan. Ya ide kalau khusyuk emosi pinter-pinter kayak wis. Mbah kapan mau sing penting sholat, sing penting gemati yang bisa Allah yang sama orang pulau Gusti ngeten-ngeten yo. Pulau makhluk jenengan, makhluk nopo umat Nabi jenengan, kok tak lakoni sak kuat kuat. Neng setiap kita punya masalah, setiap kita mengerjakan sesuatu, kita ingat Allah bahwa itu yang nyuruh Allah. Kalau ada takdir apa yang nyuruh Allah. Dengan kita mampu menghadirkan Allah sebagai apa yang menjalankan kita seperti itu, namanya bidzikrillah. Siapapun saja sing iso sumeleh atine, kalpe itu sumeleh kaya ngono kuwi, pasti hidupnya tatmainnul, hatinya akan tenang. Mbok gajine sebulan mung 10 juta, apa mung 20 juta, tetep dekne nampa daripada sing 2 juta tapi gak nampa penanti. Gimana? Pakai. Awake dhewe tetep semeleh, dikek gaji 20 juta ora apa-apa, nrimo yen itu paling Gusti. Daripada sing 1 juta tapi ora nrimo. Oh, sing penak. Ngoten. Sudah 5:30, saya cukupi sekian. Kalau ada pertanyaan misalnya atau apa, semoga. Tidak ada. Ada ibu-ibu. Bertanya ibu. Ibu. Tanya betul. Ini mereka bukan galau-galau. Jadi aman nih. Yang terakhir sebagai penutup bahwa kita itu sebagai manusia punya 2 komponen penting. Yang satu adalah ruh, yang satu adalah jasad. Dari jasad ini ada yang namanya kolab, yang namanya hati. Hati itu jantung ya, istilahnya kita adalah jantung. Dimana hati inilah yang mahal nazrillah, tempat dimana Allah melihat itu, yang dilihat adalah hati kita. Tapi ya, nanti sama ya. Ya. Iya. Yuk, jalan-jalan dulu ya. Sama. Yuk. Aku Maggie. Begini, memang Allah itu innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat kepada postur tubuh body kalian, tapi melihatnya adalah di jantung kalian. Begitu kata Rasulullah. Nah, yang dilihat oleh jantung, yang dilihat itu jantungnya, hatinya, jantungnya. Nah, tapi ini kemudian jadi alasan banyak orang gak mau sholat. Oh, gak sholat. Seperti hatinya. Ya, ada orang suka ngomel. Bu, sampai lo ngomel lah, nah. Stop Pak, aku ngomel sebenarnya hati apa? Kan itu. Sebentar dulu. Ini gelas itu pasti akan mengeluarkan apa yang ada di dalam isi. Kalau isinya air putih, pasti yang dituangkan adalah air putih. Kalau isinya kopi, pasti yang dituangkan adalah hati. Ini isi. Mulut, sikap, itu adalah pengeluarannya. File itu komputer ya akan ngeprint sesuai dengan file yang ada di dalamnya. Kalau filenya itu file-file rusak, yang diprint pasti hal rusak. Gitu. Maka bohong besar kalau ada orang kok file yang diprint jelek tapi filenya
bagus, ini filenya bagus kok, keluarnya jelek ya? Gak mungkin, Pak. Printernya rusak. Rusak. Lewat printer. Gitu. Gelasnya rusak. Jadi kenapa Allah itu melihat hati? Ya karena kreatornya dia kontrol manusia itu semua dia. Kalau ada orang kok sampai gak sholat, berarti hatinya itu tidak mampu menggerakkan tubuhnya untuk taat kepada Allah. Berarti hati yang lemah itu namanya. Jantung yang lemah adalah jantung yang tidak mampu mengontrol tubuh. Seharusnya jantung ini memberikan perintah kepada saraf motorik menyuruh tubuh untuk melakukan sholat. Kan mestinya begitu. Tapi kenapa kok dia nggak sholat? Kontrol ini saraf motoriknya dia tidak kerja dengan baik. Gitu. Maka ada orang kok ngeles apa-apa kok ngeles. Yang penting hatinya, tapi sikapnya buruk, itu hatinya juga buruk. Kenapa kok yang dibahas itu soal-soal hati? Karena di mana hati itu baik, maka pasti sikapnya baik, pasti syariatnya baik, pelakoni sholat dengan baik, puasa dengan baik, pasti begitu. Kalau ada orang kok jobone elek sing penting hatinya, tapi itu orang hatinya bagus, gak mungkin. Ya, bagaimana hati bagus kok keluarnya jelek? Ya gak mungkin. Gitu. Itu penutup dari saya. Sehingga ala bidzikrillah, mengingat Allah dari hati itu nanti akan menimbulkan sikap yang mana sikap itu nanti akan berdampak kepada masyarakat, kepada keluarga dan lain sebagainya, berawal dari hati. Nah, zikir ingat kepada Allah itu berada di hati, yang mana ingat itu tidak hanya soal ingat saja, tapi mengingat bahwa ini adalah dari Allah, pelakunya Allah, apanya Allah, terhadap apapun yang kita alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.